Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang limit tak hingga bentuk tak tentu. Pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar mengenai pengertian limit dan bagaimana cara mencari nilai limitnya. Hari ini kita akan belajar bagaimana mencari nilai limit jika menjumpai bentuk tak tentu setelah melakukan metode substitusi. Bentuk tak tentu atau indeterminate form merupakan ekspresi matematis yang melibatkan angka 0, 1, dan tak hingga. Dalam matematika, terdapat 7 bentuk tak tentu yang diantaranya akan kita pelajari bersama. 7 bentuk tak tentu itu antara lain 0 per 0, tak hingga per tak hingga, 0 kali tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat 0, 1 pangkat tak hingga, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Pada pembelajaran kali ini kita akan memfokuskan pada 3 bentuk saja, antara lain 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga dikurangi tak hingga. Dalam menyelesaikan limit bentuk seperti itu, yang dapat kita lakukan antara lain memfaktorkan fungsi penyusun. Kedua, mengubah bentuk fungsi agar sesuai dengan aturan limit, merasionalkan fungsi, memakai aturan L'Hopital, atau cara lain yang memungkinkan. Dalam penyelesaiannya, kita juga akan menggunakan aturan trigonometri ataupun aljabar untuk memanipulasi bentuk fungsi. L'Hopital's rule atau aturan L'Hopital. Misal, f dan g merupakan fungsi yang dapat diturunkan atau diferensiabel pada selang I yang memuat A, dan g aksen x atau turunan dari gx tidak sama dengan 0 jika limit x mendekati A. Ada kesalahan di sini. Jika limit x mendekati A untuk fungsi fx sama dengan limit x mendekati A untuk fungsi gx sama dengan 0, atau limit x mendekati A untuk fungsi fx sama dengan limit x mendekati A untuk fungsi gx sama dengan tak hingga, maka limit x mendekati A untuk fungsi fx per gx sama dengan limit x mendekati A untuk fungsi turunan fx dan dibagi fungsi turunan gx. Seperti itu. Jadi jika kita menjumpai limit yang hasilnya adalah 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga, kita dapat memakai aturan L'Hopital's rule atau aturan L'Hopital. Seperti itu. Untuk bentuk yang pertama kita akan pelajari limit tak hingga bentuk 0 per 0. Pada bentuk ini cara yang mungkin digunakan antara lain mengubah bentuk fungsi agar sesuai dengan aturan limit, merasionalkan fungsi, memakai aturan L'Hopital, atau cara lain yang memungkinkan. Pada bentuk ini ada beberapa bentuk soal yang memiliki pola penyelesaian, antara lain limit x mendekati tak hingga untuk sin A per x pangkat n dibagi B per x pangkat n. Jadi di sini pangkatnya ini sama, pangkat untuk pembagi A dan pangkat pembagi B itu sama, menghasilkan nilai A per B. Dan yang kedua, untuk limit x mendekati tak hingga untuk fungsi tan A per x pangkat n dibagi B per x pangkat n itu juga sama dengan A per B. Sedangkan limit x mendekati tak hingga untuk cos A dibagi per x pangkat n dibagi B per x pangkat n itu sama dengan tak hingga. Ini dapat kita buktikan dengan sangat sederhana jika kita membuat ini sebagai perkalian menjadi cos A per x pangkat n dikali x pangkat n per B. Seperti itu kan. Sehingga ketika kita masukkan nilai x sama dengan tak hingga akan menghasilkan cos A dibagi tak hingga itu sama dengan 0, cos 0 sama dengan 1 dikali tak hingga pangkat n itu sama dengan tak hingga dibagi B. Sehingga 1 dikali tak hingga dibagi B sama dengan tak hingga. Untuk pembuktian yang nomor 1 ini sudah terdapat di modul pembelajaran, silahkan dilihat. Limit tak hingga bentuk tak tentu kedua yaitu tak hingga per tak hingga. Pada bentuk ini beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan limit ini antara lain mengubah bentuk fungsi agar sesuai dengan aturan limit, merasionalkan fungsi, memakai aturan L'Hopital, atau cara lain yang memungkinkan. Pada limit tak hingga bentuk tak tentu ini ada beberapa bentuk soal yang memiliki pola penyelesaian, antara lain jika M kurang dari N atau pangkat tertinggi dari
fungsi pembilang itu kurang dari pangkat tertinggi dari fungsi penyebut, maka hasilnya sudah pasti adalah 0. Sedangkan jika fungsi penyebut itu dalam bentuk akar seperti ini, maka akan menghasilkan nilai 0 apabila setelah fungsi pangkat tertinggi ini diakarkan masih lebih tinggi daripada M. Jika X pangkat N/2 atau N/2 masih lebih besar daripada M, maka akan menghasilkan nilai limit sama dengan 0. Sedangkan jika N/2 atau pangkat tertinggi setelah diakarkan itu lebih kecil daripada M, maka menghasilkan nilai tak hingga. Sedangkan jika setelah diakarkan atau N/2 itu sama dengan M atau N sama dengan 2M, maka menghasilkan nilai limit A dibagi akar P atau akar dari fungsi koefisien dari pangkat tertinggi, seperti itu. Sedangkan jika N kurang dari M atau pangkat tertinggi dari penyebut itu kurang dari pangkat tertinggi dari pembilang, maka hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan jika fungsi pembilang itu dalam bentuk akar, maka akan menghasilkan nilai 0 apabila setelah diakarkan nilai pangkat tertinggi dari pembilang itu menjadi lebih kecil daripada pangkat tertinggi dari penyebut, atau M/2 menjadi lebih kecil daripada N. Sedangkan jika lebih besar, maka tetap akan menghasilkan nilai tak hingga. Sedangkan jika menghasilkan nilai sama dengan ketika X pangkat M ini diakarkan, lalu pangkat tertinggi dari ini masih sama, pangkat tertinggi dari pembilang masih sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka akan menghasilkan nilai akar A atau akar dari koefisien dari pangkat tertinggi dibagi P atau koefisien dari pangkat tertinggi penyebut, seperti itu. Sedangkan jika M sama dengan N atau pangkat tertinggi dari pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya adalah limit X mendekati tak hingga untuk fungsi ini adalah A/P. Jika fungsi pembilang itu dalam bentuk akar, maka jelas bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi ini sama dengan 0, karena ketika M itu sama dengan N, jika M itu diakarkan maka M menjadi setengah dari M, sedangkan N itu sama dengan M, maka N lebih besar daripada setengah dari M, maka pangkat tertinggi dari penyebut menjadi lebih besar daripada pangkat tertinggi dari pembilang, maka akan dihasilkan nilai X mendekati tak hingga untuk fungsi ini sama dengan 0. Sebaliknya, ketika fungsi penyebut yang diakarkan, maka akan menghasilkan nilai tak hingga. Limit X untuk mendekati tak hingga untuk fungsi ini ada sama dengan tak hingga, seperti itu. Bentuk tak tentu ketiga yaitu tak hingga dikurangi tak hingga. Jika kita menjumpai limit dalam bentuk seperti ini, maka yang dapat kita lakukan yaitu mengubah ke dalam bentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga lalu selesaikan. Namun ada juga yang limit untuk bentuk seperti ini memiliki pola penyelesaian. Pada bentuk tak tentu ini terdapat satu tipe soal yang memiliki pola penyelesaian, yaitu limit X mendekati tak hingga untuk akar AX pangkat M ditambah BX pangkat M-1 ditambah CX pangkat M-2 dan seterusnya dikurangi akar PX pangkat N ditambah QX pangkat N-1 ditambah RX N-2 dan seterusnya. Jika M sama dengan N atau pangkat tertinggi dari fungsi yang di depan itu sama dengan pangkat tertinggi dari fungsi yang di belakang, maka akan menghasilkan nilai negatif tak hingga apabila koefisien dari pangkat tertinggi fungsi yang di belakang lebih besar daripada koefisien dari pangkat tertinggi yang di depan, dan menghasilkan nilai tak hingga apabila koefisien dari pangkat tertinggi yang di depan itu lebih besar daripada koefisien dari pangkat tertinggi yang di belakang, seperti itu. Selanjutnya, jika M lebih besar daripada N atau pangkat tertinggi fungsi yang di depan lebih besar daripada pangkat tertinggi dari fungsi yang di belakang, maka akan menghasilkan nilai tak hingga. Sedangkan jika N lebih besar daripada M atau pangkat tertinggi dari fungsi yang di belakang itu lebih
besar daripada pangkat tertinggi fungsi yang di depan, maka akan menghasilkan nilai negatif tak hingga. Pada kasus khusus di mana M sama dengan N sama dengan 2 atau pangkat tertingginya adalah 2 dan A sama dengan P atau koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi itu sama, maka limit X mendekati tak hingga untuk AX kuadrat plus BX plus C dikurangi akar dari PX kuadrat plus QX plus R itu sama dengan B min Q per 2 akar A, atau koefisien dari X yang pertama, pangkat yang fungsi yang di depan dikurangi koefisien dari X dari fungsi yang di belakang dibagi 2 kali akar dari koefisien dari pangkat tertinggi, seperti itu. Kita lanjut pada latihan soal. Soal nomor pertama, nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk fungsi akar 9X kuadrat plus 6X min 2 dikurangi 3X plus 1 sama dengan, ini merupakan soal ujian nasional tahun 2014. Jika kita masukkan X sama dengan tak hingga, maka kita akan memperoleh nilai tak hingga dikurangi tak hingga. Maka kita perlu memanipulasi bentuk ini agar dapat diselesaikan atau agar mendapat nilai yang sesuai, bukan bentuk tak tentu. Pertama kita akan mengeluarkan min 1 dari sini, sehingga jika kita keluarkan min 1 menghasilkan negatif kurung buka 3X min 1. Jika kita kembalikan lagi maka hasilnya akan sesuai. Kemudian kita memakai aturan A sama dengan akar A kuadrat, sehingga diperoleh limit X mendekati tak hingga untuk fungsi seperti ini. Kita 3X min 1 kita kuadratkan menghasilkan akar 9X kuadrat dikurangi 6X plus 1. Karena pangkat tertinggi dari fungsi yang di depan dan fungsi yang di belakang sama, dan koefisien tertinggi dari masing-masing fungsi juga sama, maka kita bisa memakai aturan B min Q dibagi 2A, atau koefisien dari X dari fungsi yang di depan dikurangi koefisien dari X fungsi yang di belakang dibagi 2 kali akar koefisien dari fungsi tertinggi, sama dengan 6 dikurangi negatif 6 dibagi 2 kali akar 9. Ini akan menghasilkan nilai 12. 6 ditambah 6 sama dengan 12 dibagi 2 akar 9 sama dengan 3, maka 12 dibagi 2 kali 3 sama dengan 2. Coba kita evaluasi melalui grafik dari fungsi tersebut. Garis merah ini menunjukkan fungsi, akar 9X kuadrat ditambah 6X dikurangi 2 dikurangi 3X plus 1. Coba kita lihat, jika saat X mendekati tak hingga, apakah Y juga akan mendekati 2? Jika kita tarik terus ke kanan semakin besar, maka nilai Y juga akan semakin mendekati 2. 195 terus bergerak sampai ketika X itu semakin besar, semakin mendekati tak hingga, Y juga akan semakin mendekati 2. Seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa limit tadi benar. Soal nomor 2. Tentukan nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk akar 5 min 4X plus 3X kuadrat ditambah akar 4 min 3X plus 3X kuadrat dibagi 2X. Jika kita masukkan nilai tak hingga ke dalam persamaan ini, maka akan didapati nilai tak hingga ditambah tak hingga dibagi tak hingga. Tak hingga ditambah tak hingga sama dengan tak hingga dibagi tak hingga. Ternyata akan menghasilkan nilai tak hingga per tak hingga. Maka kita harus memanipulasi bentuk akar ini, bentuk fungsi ini, sehingga dapat diselesaikan dan tidak diperoleh bentuk tak tentu. Kita pisahkan fungsi yang di depan dan fungsi yang di belakang, sehingga menghasilkan limit X mendekati tak hingga untuk fungsi ini ditambah fungsi ini. Kemudian kita memakai aturan limit yang menyatakan bahwa limit X mendekati
tak hingga untuk f plus g fx plus gx sama dengan limit x mendekati tak hingga untuk fx ditambah limit x mendekati tak hingga untuk gx. Maka sesuai dengan pola penyelesaian untuk fungsi ini, maka diperoleh limit x mendekati tak hingga untuk fungsi akar 5 min 4x plus 3x kuadrat dibagi 2 itu sama dengan akar 3/2, sedangkan limit x mendekati tak hingga untuk akar 4 min 3x plus 3x kuadrat per 2x itu juga sama dengan akar 3/2. Sama, jika kita jumlahkan maka akan menghasilkan nilai 2 kali akar 3 dibagi 2 atau sama dengan akar 3. Coba kita lihat lagi grafik fungsinya. Grafik fungsi yang biru ini menunjukkan fungsi yang tadi kita cari. Sesuai perhitungan kita, maka jika x mendekati tak hingga, y akan mendekati nilai akar 3 atau 1,7 sekian. Coba kita periksa bersama-sama apakah benar. Ketika x itu semakin ke kanan, maka y itu juga semakin naik dari 1,6. Terus naik semakin mendekati 1,7. Apakah menyentuh 1,7? Coba kita dekati lagi ke kanan. Ternyata semakin ke kanan sudah semakin mendekati, ternyata sudah masuk 1,7 seperti itu. Maka bisa disimpulkan bahwa ketika x itu sangat mendekati tak hingga, y untuk fungsi ini atau fx-nya juga akan semakin mendekati akar 3 seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 3, ini berasal dari UN tahun 2019. Nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk fungsi akar 4x dikurangi akar 4x min 5 dikali 4x plus 3 adalah, pertama kita bisa kalikan akar 4x dikali 4x plus 3 dan akar 4x min 5 dikali 4x plus 3. Setelah dikalikan ternyata menghasilkan suatu tipe soal yang ada pola penyelesaiannya. Karena ini pangkat tertingginya 2 sama dan koefisien dari pangkat tertinggi juga sama yaitu 16, maka berdasarkan pola penyelesaian yang sudah kita pelajari menghasilkan limit untuk x mendekati tak hingga untuk fungsi ini adalah 12 atau koefisien dari x untuk fungsi yang pertama dikurangi min 8 negatif 8 atau koefisien dari x untuk fungsi yang kedua dibagi 2 kali akar koefisien tertinggi dari masing-masing fungsi. Maka diperoleh hasil 12 ditambah 8 sama dengan 20 dibagi 2 akar 16 adalah 4, 2 kali 4 sama dengan 5/2 atau 2,5. Jika kita lihat pada grafik fungsinya, grafik berwarna hijau ini menunjukkan fungsi yang tadi kita cari. Berdasarkan perhitungan, nilai limit ketika x itu mendekati tak hingga, maka fungsi itu akan menghasilkan nilai 2,5. Atau ketika x ini mendekati tak hingga, maka y-nya itu juga akan mendekati 2,5. Kita perhatikan bersama-sama. Ternyata grafiknya bergerak turun dari 2,6 dan terus turun sampai 2,5. Dan ketika x itu sangat besar sehingga mendekati tak hingga, maka y-nya juga akan mendekati 2,5,00 seperti itu. 2,5,00 seperti itu. Selanjutnya soal nomor 4. Tentukan nilai dari limit x mendekati tak hingga untuk sin 3/x dibagi akar 3/x. Untuk limit seperti ini kita sudah pelajari bersama bahwa limit x mendekati tak hingga untuk fungsi sin 3/x dibagi akar 3/x ini memiliki pola penyelesaian, yaitu sama dengan untuk limit x mendekati tak hingga untuk fungsi ini sama dengan 3 dibagi akar 3. Jika akar 3 ini kita rasionalkan akan menghasilkan 3 dibagi 3 kali akar 3 sama dengan akar 3.
Coba kita lihat lagi pada grafiknya. Grafik yang biru ini menunjukkan fungsi yang tadi kita cari. Berdasar perhitungan, nilai dari Y ketika X itu mendekati tak hingga sama dengan akar 3. Apakah benar? Coba kita telusuri bersama. Apakah ketika X itu ditarik ke kanan sehingga sangat besar mendekati tak hingga, apakah semakin mendekati akar 3? Ternyata semakin ke kanan nilai dari Y itu semakin mendekati 1,7 sekian atau semakin mendekati akar 3. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika X itu semakin mendekati tak hingga, maka nilai Y itu juga semakin mendekati akar 3, seperti itu. Soal terakhir nomor 5. Pertanyaannya adalah nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk sin 1 per X dibagi 2 per X kuadrat adalah, ketika kita masukkan nilai X sama dengan tak hingga pada fungsi ini, maka akan menghasilkan nilai 0 per 0. Sin 1 per tak hingga dibagi 2 per tak hingga. Sin 1 per tak hingga itu menjadi sin 0, sin 0 sama dengan 0. 2 per tak hingga itu juga sama dengan 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus memanipulasi bentuk ini sehingga dapat diperoleh bentuk yang tentu atau bentuk yang pasti, seperti itu. Karena limit fungsi ini sama dengan 0 per 0, maka kita dapat menggunakan aturan L'Hopital's yang menyatakan bahwa limit X mendekati tak hingga untuk fungsi sin 1 per X per 2 dibagi X kuadrat itu sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk turunan sin X, sin 1 per X dibagi turunan dari 2 per X kuadrat. Maka kita perlu mencari turunan untuk turunan sin 1 per X. Dengan memakai aturan rantai diperoleh turunan 1 sin 1 per X itu sama dengan negatif cos 1 per X dibagi X kuadrat. Sedangkan turunan dari 2 per X kuadrat itu sama dengan negatif 4 per X pangkat 3. Jika kita masukkan ke dalam aturan L'Hopital, maka limit X mendekati tak hingga untuk sin 1 per X sama dengan 2 per X kuadrat sama dengan limit X mendekati tak hingga untuk turunan sin 1 per X dibagi turunan 2 per X kuadrat, yaitu ini. Jika kita rubah ke dalam bentuk perkalian atau maka menghasilkan nilai limit X mendekati tak hingga sama dengan limit X mendekati tak hingga cos 1 per X dikali X pangkat 3 dibagi 4 kali X kuadrat. Jika atas dan bawah saya bagi X kuadrat, maka menghasilkan nilai limit X mendekati tak hingga X cos 1 per X dibagi 4. Ketika kita masukkan nilai X sama dengan tak hingga, maka menghasilkan nilai X itu diganti tak hingga, menghasilkan nilai tak hingga. Cos 1 per X itu cos 0 menghasilkan nilai 1 dibagi 4. Tak hingga dibagi 4 sama dengan tak hingga. Jika kita lihat pada fungsinya, pada grafiknya, grafik yang hitam menunjukkan fungsi yang tadi kita cari, nilai limitnya. Ketika X itu semakin mendekati tak hingga, ternyata nilai Y juga semakin mendekati tak hingga karena grafiknya terus naik. Grafiknya konstan naik seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tugas, silahkan dilihat pada halaman terakhir modul pembelajaran. Perhatikan instruksi dan kalau ada pertanyaan silahkan dapat ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.